Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusma Wiradharma Putra, NIM 191910301131 dari kelas Ilmu Ukur Tanah kelas C. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang peta situasi. Di sini saya mengambil studi kasus tentang pembangunan taman kota yang berada di dekat desa saya. Letaknya itu di lapangan Style karena letaknya sangat strategis di sentralnya desa Style. Nah, rencananya itu lapangan itu akan digunakan multifungsi, bisa juga digunakan sebagai tempat olahraga ataupun tempat tongkrongan bagi anak-anak muda. Adapun fungsi dan manfaatnya, yaitu dapat memahami seluk-beluk tentang peta situasi secara lingkup luas dan dapat menerapkan ilmu yang diberikan dalam kehidupan. Lalu dapat sebagai bahan perencanaan awal dalam dunia teknik sipil sebelum melakukan pembangunan di daerah agar pembangunan itu menjadi lebih baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materinya, yaitu ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah suatu cabang dari keilmuan geodesi yang mempelajari bagian kecil dari permukaan bumi dengan melakukan pengukuran atau surveying guna mendapatkan yakni sebuah peta. Nah, peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan dalam suatu bidang data dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara, mulai peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang ditampilkan di layar kaca. Peta itu sendiri dibagi dalam bermacam-macam. Nah, karena saya mengambil studi tentang peta situasi, saya akan menjelaskan tentang peta situasi aja. Nah, peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi baik detail alam maupun buatan manusia yang digambar dalam bidang data atau kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Nah, proses pembuatan peta situasi ini dilakukan dengan beberapa metode pengukuran seperti pengukuran terestris, pengukuran fotogrametri, dan pengukuran citra satelit. Pembuatan peta situasi dilakukan untuk memetakan suatu wilayah perencanaan pengembangan wilayah dan untuk mendapatkan suatu informasi spesifik tertentu lainnya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek pembuatan peta situasi dengan bantuan AutoCAD dan Google Earth dengan study case yang sudah saya katakan tadi, yaitu pembuatan taman kota di lapangan desa Style. Baik, kita sekarang akan mencoba praktek membuat peta situasi dengan cara mengambil gambar di Google Earth. Ya. Kita buka dulu aplikasinya. Ini. Bentar ya. Nah, saya mengambil gambar di sekitar rumah saya, yaitu di desa Style, tepatnya di lapangan Style. Kenapa saya mengambil di lapangan Style? Karena lapangan ini sangat multifungsi, karena biasanya di sini dibuat untuk anak-anak untuk tongkrongan dan juga biasanya untuk bermain sepak bola ataupun voli. Dan sekitarnya pun juga terdapat sekolah dasar. Nah, rencananya saya akan membangun seperti RTH atau taman hijau. Jadi remaja-remaja tidak hanya remaja pun orang-orang dewasa maupun anak-anak bisa berkumpul di sini dengan nyaman. Ya, sekarang
Pertama-tama kita masang pin ya, kita pasang pin di sini. Nah, ini namanya kita rubah sesuai dengan nesting dan norting. Kenapa? Ini untuk memudahkan kita untuk menyekala nanti. Jadi pada saat penyekalaan di AutoCAD. Nah, usahakan kita memasang pin 2 agar kita mudah untuk membuat skala. Caranya pun sama. Nah, setelah ini kita mengambil gambar. Caranya kita mengambil gambar itu dengan klik file, lalu save image. Nah, setelah itu kita klik ini untuk menghilangkan semua ini. Apabila ini tercentang gini, hilangkan semuanya. Lalu kita ke resolution, kalau bisa itu yang maksimum agar maksimal. Lalu kita klik save image, lalu kita klik contoh peta, kita save. Nah, apakah sudah tersave? Kita lihat dulu di sini. Nah, ini sudah ada contoh peta. Lalu setelah ini kita buka AutoCAD. Cara menampilkan gambar yang kita tangkap tadi di Google Earth untuk ditaruh di AutoCAD adalah tekan attach, lalu kita tekan file yang kita tangkap tadi, yaitu contoh peta. Kita open. Oke, kita enter aja, otomatis langsung ke bagian paling ujung. Nah, setelah ini kita melakukan penyekalaan. Dengan cara align, kita klik spasi, lalu klik ini, lalu ketik angka yang tertera di situ, 193507,41, lalu ketik koma 9075146,11, enter. Lalu kita ke pin yang satunya, lalu kita klik seperti biasa seperti tadi, 183689,08, ketik koma untuk melanjutkan ke yang selanjutnya, 9075269,10. lalu kita klik enter lagi, lalu kita klik yes. Lalu kalau ingin melihat gambarnya tadi, kita klik view, lalu kita klik custom. Nah, ini kita luruskan gambarnya, kita buat garis lurus, ortho, block, lalu kita klik rotate, lalu klik point di sini, kita klik reference. Nah, kita klik di sini, ini referensinya, lalu kita klik point ini sampai ini. Nah, sejajar. Lalu kita cek dulu apakah sudah sesuai apa belum. Ini 8. Ini kan kurang sesuai, kita bagi 2, 0,4. Apakah sudah sesuai? Kita cek lagi ukuran. Ukuran jalan itu sekitar 8 meter. Nah, setelah ini
kita melakukan membuat garis-garis, yaitu dengan cara setelah melakukan seperti tadi, lalu kita klik SPL untuk membuat garis. Pertama kita buat garis jalan. Segini lah. Segini ya. Sini. Kita tarik garis lurus, yang ini kita garis lurus saja dah. Ini bentar, kok rusak. Ini kita buat jalan. Kita klik spasi. Semua jalan kita beri garis. Ini bentar. Ini terdapat jalan masuk di sini. Ini ada jalan masuk. Spasi, lalu spasi lagi. Garis ini ada jalan masuk sampai ke ini jalannya. Ini ada jalan masuk sampai ke sini. Memang agak kecil jalannya. Ini. Di sini juga kita buat jalan. Terspasi sudah. Lapangan yang kita buat studi kasar ini. Di sini terdapat lahan kosong. Di sini ada tempat lapangan voli yang cukup kecil lah untuk sekolah dasar SD. Di sini terdapat lahan kosong. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat taman hijau lah. Kita beri warna dulu. Kita belum ganti layar 1. Nah, ini kita ganti
di warna merah. Di sini. Nah, tadi kan ini sudah diganti layer ya. Ini yang gambar ini kan saya sudah ganti ke layer 0. Ini tinggal kita matikan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Lalu kita pindah ke layout 1. Nah, kan terbentuk seperti ini. Ini tadi sudah saya atur sendiri, ini skalanya 1:5. Jadi seperti ini. Lalu kita plot agar mudah. Nah, pembuatannya dwg to pdf ISO 4 window ya, seperti mau upload seperti biasanya. Center ini plot peta situasi. Nah, akan langsung muncul hasilnya seperti ini. Ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini adalah tempat yang saya buat RTH nanti. Ini adalah lapangan dan ini adalah lapangan voli. Di sini ada tempat SD dan di sini ada SMK yang cocok. Ya, anak-anak pun bisa pada saat olahraga bisa menggunakan fasilitas itu. Ya, kesimpulannya, apabila kalian ingin membuat peta situasi, kalian harus merencanakan apa yang ingin kalian buat peta situasi tersebut. Lalu kalian harus memahami langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Ya, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang seperti saya lakukan ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video saya.